Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11, akan mendemonstrasikan proses coaching. Saya Lina Malahati sebagai observer. Saya Kurniawan Muhammad Saludi sebagai coach. Saya Dasar Pitasar sebagai coaching. Tugas ini adalah tugas dari modul 2.3, yaitu coaching sebagai supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Malahati. Saya di sini akan menjadi observer yang akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, Bapak apakah masih ingat dengan alur Tirta? Masih, Bu. Baik. Masih. Kemudian saya di sini akan mengamati kompetensi coach yang dimiliki oleh Bapak Kurniawan serta ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Kemudian kompetensi apa yang akan Anda kembangkan? Kita ketahui bersama bahwa ada 3 kompetensi. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan di sini? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Tentunya di antara yang 3 itu sepertinya memberikan pertanyaan yang berbobot supaya bisa menggali potensi dari coaching. Baik, kira-kira indikator apa yang menandakan bahwa Bapak sebagai coach dapat menggali pertanyaan yang berbobot dari coach, Pak? Indikator keberhasilannya tentunya ketika nanti coach bisa dengan leluasa untuk mengobrol mengenai permasalahannya terhadap saya. Apa yang dialami oleh coach tersebut bisa saya bantu supaya coach tersebut bisa menyelesaikan masalah. Baik, kalau begitu saya serahkan waktunya kepada Bapak Kurniawan dan Bapak Dasep untuk melaksanakan proses coaching. Baik, Bu, terima kasih. Selamat siang Pak Dasep, gimana kabarnya? Selamat siang Bapak, kabar baik, alhamdulillah. Gini Pak Dasep, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Kira-kira ada cerita apa nih dari Pak Dasep? Saya lihat kok kelihatannya Pak Dasep kurang bersemangat. Iya Pak, ini ada beberapa hal yang membuat menjadi tidak semangat tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi cenderung siswa di kelas saya itu anak yang pintar itu ketika dikasih pertanyaan atau tugas itu selesai duluan dan mengganggu pada rekannya yang belum selesai, Pak. Seperti itu, Pak. Saya bingung, Pak, ini teh. Oh, jadi ketika pembelajaran ada anak yang pintar mungkin ya, cepat selesai, namun mereka suka membuat kegaduhan gitu. Iya, jadi mengganggu sama temennya yang belum selesai mengerjakan tugasnya. Betul. Nah, dari percakapan kita ini, nanti apa yang menjadi harapan pada Seth? Saya harap setelah melakukan percakapan ini ada solusi ke depannya tentang langkah pembelajaran yang harus dibenahi pada diri saya, Pak. Iya. Kira-kira apa yang membuat siswa tersebut membuat gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Sepertinya tugas yang diberikan itu terlalu mudah bagi anak-anak yang pintar dan karena selesainya lebih dulu, jadi mengganggu pembelajaran yang belum selesai, Pak. Sepertinya seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Pak Dasep kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran? Sepertinya apa ya Pak ya, saya juga belum terlalu yakin, tapi saya pernah melakukan asesmen bahwa di kelas saya itu cenderung banyak siswa yang kinestetik, Pak. Jadi ketika mungkin karena tugasnya sudah selesai, jadi mereka berekspresinya itu dengan gerakan, dengan ide-ide mereka itu kadang muncul dengan motorik mereka, Pak. Jadi akhirnya mengganggu sama
pekerjaan teman-teman yang lainnya. Betul Pak, memang anak kinestetik itu cenderung tidak bisa diam ya. Dia akan terus mencari kegiatan lain Iya, ketika betul, pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Betul, Nah, Pak. menurut Pak Dasep, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Pak Dasep itu seperti apa? Sehingga anak-anak tidak sama, ada yang cepat selesai duluan dan ada yang lama sekali. Oh, kemarin itu saya menerapkan metode pembelajaran apa ya? Kemarin itu ceramah, diskusi dan presentasi, Pak. Nah, yang dilakukan kemarin itu mungkin pembelajaran yang saya lakukan belum tepat untuk kelas ini. Sebetulnya itu sudah bagus ya Pak Dasep ya, tapi mungkin Pak Dasep bisa menggunakan lagi sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan minat anak, sehingga anak bisa memilih sendiri dengan cara dia mengerjakannya seperti apa. Nah, selain dari sumber belajar tadi, ada nggak solusi atau ide lain yang Pak Dasep munculkan dalam mengatasi masalah ini? Yang akan saya munculkan mungkin dengan kerja berkelompok, Pak. Jadi supaya anak yang sudah selesai tersebut yang pandai bisa menjadi tutor sebaya terhadap temannya dan bisa membantu menjelaskan kepada teman-temannya, Pak. Apakah itu akan efektif kira-kira, Pak? Bagus sekali Pak. Menurut saya itu strateginya yang cukup bagus ya. Nah, kira-kira strategi apa nih yang akan Pak Dasep gunakan untuk mengembalikan suasana belajar yang kondusif tadi itu? Strategi yang akan saya gunakan apa ya, Pak ya? Mungkin ya dengan diskusi, dengan dibuat beberapa kelompok saja, Pak. Dengan dibuat menjadi beberapa kelompok dan siswa yang pandai supaya nanti bisa membantu siswa yang belum paham dalam mengerjakan tugas tersebut, Pak. Bagus sekali Pak, saya setuju dengan strategi yang Bapak akan terapkan ya. Memang betul pembelajaran itu kan harus seperti itu. Intinya pembelajaran itu kan harus menyenangkan ya sebisa mungkin kepada siswa. Nah, kira-kira kapan nih strategi ini akan Pak Dasep laksanakan? Insya Allah minggu depan saya akan lakukan, Pak, secepatnya. Minggu depan mungkin saya akan lakukan seperti itu. Oh, baik-baik. Dengan adanya kolaborasi dan bertukar pikiran, ya nanti kan bisa menambah kekuatan. Kira-kira menurut Pak Dasep nih, untuk target pencapaian keberhasilannya seperti apa? Kalau untuk target keberhasilannya saya yakin 80-90% akan tercapai, Pak. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Nah, Amin. sekarang apa yang menjadi komitmen Pak Dasep terhadap rencana tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut sebaik mungkin, akan membagi kelompok sesuai asesmen yang telah saya lakukan, Pak. Baik Pak, saya setuju. Nah, kira-kira dukungan seperti apa nih yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Dukungan pasti banyak, Pak. Saya butuh dukungan mungkin diantaranya dari buku referensi, kemudian dukungan dari masukan dari teman sejawat, kemudian tentunya dari siswa tersebut supaya dari siswa tersebut kita tahu model pembelajaran yang mereka inginkan itu seperti apa gitu, Pak. Ya Pak, itu ide yang sangat bagus sekali. Sebetulnya secara tidak disadari oleh Bapak ya, untuk permasalahan ini Bapak sudah mendapatkan solusinya. Saya hanya mendoakan mudah-mudahan rencana aksi yang Bapak akan dilaksanakan di minggu depan tadi itu akan berhasil dengan baik, bisa tercapai sesuai dengan harapan. Amin, amin, Bapak. Yang 1 minggu lagi saya tunggu hasil dari rencana aksinya ya Pak ya. Baik, Pak. Baik, Semoga Pak. sukses. Baik, terima kasih. Saya kira cukup untuk coachingnya. Selanjutnya saya akan kembali ke Ibu Lina sebagai observer. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama pada saya.
Baik Bapak Kurniawan, tadi Bapak sudah melaksanakan proses coaching sebagai coach dengan coach Bapak Daset. Terima kasih Bapak yang telah melakukan perannya sebagai coach. Luar biasa sekali saya simak percakapan coaching hari ini yang sudah dilaksanakan oleh Bapak. Kemudian berdasarkan pengamatan saya tadi, Bapak sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan sudah terlihat dengan menanyakan harapan dari percakapan ini kepada coach. Dalam hal ini, coach ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya. Kemudian dilihat dari alur yang kedua, yaitu identifikasinya, juga sudah sangat jelas karena Bapak sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu memancing Bapak Daset Witarsa sebagai coach. Di antaranya Bapak sudah menanyakan yang pertama, apa yang membuat siswa coach bisa kembali fokus dan kondusif. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan kepada coach apa alasan kenapa anak-anak tidak bisa diam ya Pak ya? Iya. Ketika selesai mengerjakan dan cenderung mengganggu teman yang lain. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot yang berikutnya, seperti pembelajaran apa yang dilakukan selama ini, sehingga ada anak yang sudah selesai mengerjakan, ada yang belum atau lambat mengerjakan, begitu ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah menanyakan kepada coach tentang ide atau solusi yang mungkin bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir, pertanyaan berbobotnya adalah Bapak menanyakan strategi yang dapat dilaksanakan oleh coach, gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian pada rencana aksi, Bapak juga sudah mampu menuntun coach untuk memunculkan ide-ide baru, dan juga pertanyaan yang Bapak ajukan kepada coach dapat membuat coach menemukan solusi, begitu ya Pak ya. Dan pada tahapan yang berikutnya adalah tanggung jawab. Telah terkonfirmasi bahwa Bapak coach mampu mengungkapkan target dari rencana aksi tersebut, dan coach juga mampu menuntun coach untuk melaksanakan komitmennya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak Kurniawan. Bagaimana Pak perasaannya telah menjadi coach dalam proses coaching tadi? Ya, baik. Terima kasih Bu. Tentunya saya merasa senang sekali ya, dimana saya tadi memposisikan diri sebagai coach dan membantu coach untuk menemukan permasalahan, menemukan apa sih cara bagaimana membuat situasi belajar di sekolah itu, di kelas itu menjadi lebih kondusif lagi. Ternyata tanpa disadari pada saat itu sudah bisa mencari solusinya gitu. Kita tadi hanya sekedar ngobrol, ternyata setelah saya berikan coach gitu, pada saat itu sudah ada solusi yang dia akan laksanakan dari pembicaraan tadi yang saya lakukan dengan beliau. Ya tentunya di sini perasaan saya bahagia karena di mana obrolan tadi yang saya lakukan itu ternyata ada ilmu yang bermanfaatnya gitu. Alhamdulillah ya Pak ya, ada manfaat yang didapat dari proses coaching ini. Kemudian kalau dilihat dari indikatornya, apakah Bapak sudah mencapai indikator yang tadi Bapak inginkan, yaitu apa tadi Pak? Mengajukan pertanyaan berbobot. Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau harapan Bapak? Ya Bu, sepertinya sudah mulai terlaksana. Tadi indikator yang diinginkan kan ada beberapa ya, mulai dari rencana aksi. Pada saat percakapan dengan coaching tadi dengan Pak Daset, memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya, membuat kesepakatan kelas, menentukan sumber media dan sumber belajar yang lainnya, di mana
supaya pembelajaran itu bagaimana sih supaya lebih menyenangkan lagi, lebih berpihak kepada murid. Begitu. Jadi secara spesifik Bapak sudah merasa bahwa kompetensi menanyakan atau mengajukan pertanyaan berbobot sudah terlaksana ya Pak ya. Betul. Bapak Kurniawan, mungkin ada lagi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selain mengajukan pertanyaan yang berbobot berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak laksanakan? Baik, untuk ke depannya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mengenai mendengarkan aktif, Bu. Agar dalam melakukan coaching ini saya bisa mendengarkan permasalahan yang disampaikan coach lebih baik lagi. Kenapa? Karena kadang kita kan kalau mendengarkannya hanya terbatas ya, kita tidak bisa mendalami apa sih yang dilalui atau yang dihadapi oleh coach itu, permasalahannya berat enggak gitu kan, terus bisa enggak kita menemukan solusinya. Nah, untuk tadi seperti Pak Dasep kan tanpa kita sadari kita sudah menemukan gitu dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bahwa Pak Dasep itu ternyata sudah punya ide, sudah punya gagasan bahwa kedepannya pembelajaran itu sepertinya harus ada yang dirubah, cara pembelajarannya, gaya pembelajarannya, metodenya seperti apa, sehingga anak-anak yang tadinya aktif setelah beres, setelah selesai itu dia tidak lagi mengganggu teman-teman yang lainnya, begitu. Baik. Jadi tidak hanya memiliki kompetensi untuk mengajukan pertanyaan berbobot saja sebagai coach yang baik, kita juga harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, sabar begitu ya Pak ya, mendengarkan coach, kemudian mampu menuntun coach untuk menemukan masalahnya dengan baik, mengalir seperti itu ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak Kurniawan, mudah-mudahan apa yang Bapak ingin capai ke depannya dapat terlaksana dengan baik. Amin. Kemudian observasi kali ini saya akhiri ya Pak. Terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.